Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik, bahagia, serta sehat tentunya. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah, NIM 19070161153 dari kelas Psikologi 5D. Pada video kali ini, kita akan membahas penanganan, kebutuhan, dan layanan pendidikan anak dan remaja berkebutuhan khusus disgrafia. Nah, table of contents kita ada dua. Yang pertama, penanganan pada anak dan remaja berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan konsentrasi dan atensi disgrafia. Dan yang kedua, kebutuhan dan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak dan remaja berkebutuhan khusus disgrafia. Nah, sebelum kita menuju ke pembahasan berikutnya, kita cari tahu dulu yuk apa itu disgrafia. Disgrafia adalah kesulitan anak dalam menulis atau mengekspresikan pikirannya ke dalam bentuk tulisan karena mereka tidak bisa menyusun kata dengan baik dan mengkoordinasikan motorik halusnya atau tangan untuk menulis. Nah, pada umumnya istilah disgrafia ini digunakan untuk mendeskripsikan tulisan tangan yang buruk. Anak-anak yang memiliki disgrafia itu mungkin menulis dengan sangat pelan dan hasil tulisan mereka juga bisa jadi tidak terbaca. Dan mereka mungkin melakukan banyak kesalahan dalam ejaan karena ketidakmampuannya untuk memadukan bunyi dan huruf. Anak-anak disgrafia oleh guru sering dianggap sebagai anak yang bodoh, anak yang malas belajar, dan anak yang nakal. Akibatnya, baik guru maupun anak itu menjadi frustasi. Padahal, sebenarnya anak-anak disgrafia itu sama loh dengan anak-anak normal yang lain. Anak disgrafia ini juga ingin dapat mengekspresikan, mentransfer pikiran, dan perasaannya ke dalam bentuk tulisan. Hanya saja, anak-anak disgrafia ini mengalami hambatan dalam mengungkapkan apa yang dirasakannya dalam bentuk tulisan. Nah, seharusnya guru ini sadar bahwa anak-anak penderita disgrafia bukanlah anak yang tingkat intelijensinya rendah, bukan anak yang malas, bukan anak yang tidak mau belajar, dan bukan anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua. Guru juga harus yakin bahwa anak-anak disgrafia ini bisa dibantu dalam hal menulis, asalkan guru itu memiliki pengetahuan yang cukup tentang strategi pembelajaran menulis bagi anak-anak disgrafia. Nah, perlu diingat nih teman-teman, anak disgrafia itu adalah anak yang berkesulitan belajar atau learning disorder, terutama dalam belajar menulis. Keterampilan menulisnya di sini di bawah kemampuan anak lain yang seumuran dengannya. Lalu, penanganan pada anak disgrafia ini seperti apa sih? Yuk kita bahas bersama-sama. Penanganan pada anak dan remaja berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan konsentrasi dan atensi disgrafia. Nah, berikut ini ada klasifikasi penanganannya. Di sini terdapat dua pendekatan. Yang pertama, persepsi medis. Ahli medis menganggap bahwa kesukaran belajar khusus disebabkan oleh kerusakan dan menitik beratkan penanganan atau perawatannya melalui obat untuk mengurangi tingkat kesulitan belajar dan gangguan yang diakibatkannya. Yang kedua, persepsi psikoedukasional. Psikolog dan ahli-ahli pendidikan menganggap bahwa penyebab kesukaran belajar adalah karena adanya defisit dalam keterampilan perseptual motorik. Nah, orang yang mengalami kesulitan dalam belajar ini akan mencari bentuk-bentuk bantuan yang dapat meningkatkan fungsi perseptual motoriknya. Nah, dua pendekatan ini, persepsi medis dan persepsi psikoedukasional, mengacu pada diagnosa menurut pedoman penggolongan gangguan jiwa atau yang sering kita dengar PPDGJ. Nah, dalam PPDGJ mengenai gangguan mengeja khas, pedoman diagnostiknya ada dua. Yang pertama,
gambaran utama dari gangguan ini adalah hendaya yang khas dan bermakna dalam perkembangan kemampuan mengeja tanpa riwayat gangguan membaca khas yang bukan disebabkan oleh rendahnya usia mental, pendidikan sekolah yang tidak adekuat, masalah ketajaman penglihatan, pendengaran, atau fungsi neurologis, dan juga bukan didapatkan sebagai akibat gangguan neurologis, gangguan jiwa, atau gangguan lainnya. Nah, yang kedua, kemampuan mengeja anak harus secara bermakna di bawah tingkat yang seharusnya berdasarkan usianya, intelijensia umum, dan tingkat sekolahnya, dan terbaik dinilai dengan cara pemeriksaan untuk kemampuan mengeja yang baku. Anak dengan gangguan disgrafia sebetulnya mengalami kesulitan dalam mengharmonisasikan ingatan dengan penguasaan gerak ototnya secara otomatis saat menulis huruf maupun angka. Nah, anak disgrafia ini tidak bisa dibiarkan belajar menulis sendiri dan perlu bimbingan secara khusus. Untuk penanganan disgrafia dapat berupa intervensi, akomodasi, dan modifikasi tertentu saat melakukan tugas menulis. Nah, berikut ini bentuk penanggulangan, bantuan, intervensi yang dapat diberikan untuk anak disgrafia. Nah, yang pertama, remedial. Remedial merupakan usaha perbaikan yang dilakukan pada fungsi belajar yang terhambat. Perbaikan pengajaran sebaiknya itu dilakukan secara individual atau mengandung makna timbal balik untuk siswa maupun guru. Nah, di dalam program remedial, perbaikan belajar mengajar ini sebaiknya mengikuti prosedur. Prosedurnya itu analisis diagnosis, lalu menentukan bidang yang perlu mendapatkan perbaikan, menyusun program perbaikan, lalu melaksanakan program perbaikan dan menilai perbaikan belajar mengajar. Nah, biasanya pada program remedial ini dapat diberi sedini mungkin pada anak usia prasekolah yang dalam hal ini sedang mengalami proses perkembangan motorik dan perseptualnya. Nah, selanjutnya tutoring. Tutoring ini merupakan bantuan yang diberikan secara langsung pada bidang studi yang terhambat dari siswa yang sudah duduk di bangku sekolah. Nah, cara ini itu lebih cepat karena tanpa melalui perbaikan proses dasarnya terlebih dahulu dengan tujuan mengejar ketertinggalan di kelas. Tapi sebaiknya intervensi yang paling ideal ada dan menyeluruh akan mencakup kedua program, yaitu remedial dan tutoring. Nah, selanjutnya kompensasi. Kompensasi ini diberikan apabila hambatan yang dimiliki anak itu berdampak negatif dalam proses pembentukan konsep dirinya. Dalam artian itu mengingat usia, kegiatan yang dilakukan dan derajat kesulitan yang dialami itu sedemikian rupa sehingga diperlukan suatu kompensasi untuk mengatasi kekurangannya di bidang atau area tertentu. Nah, berikutnya ada penanganan anak dan remaja berkebutuhan khusus disgrafia dengan strategi pembelajaran menulis menurut Yusuf dan kawan-kawan. Nah, yang pertama ada strategi kegiatan pramanulis. Pada kegiatan ini dilakukan dengan berlatih menggunakan alat tulis, misalnya dengan berlatih memegang pensil, posisi duduk, dan jarak mata dengan buku. Yang kedua, menjiplak huruf. Nah, pada kegiatan ini itu diawali dengan menarik garis, membuat bentuk-bentuk bangun datar, menyambung titik, menelusuri garis atau tracing, dan menjiplak bentuk huruf. Nah, selanjutnya ada menulis huruf balok. Pada aktivitas pembelajaran ini dilakukan dengan melatih berbagai indera atau multisensori. Nah, di sini anak-anak itu bisa melihat cara menulis sekaligus mendengarkan penjelasan guru tentang cara menulis dan sekaligus menelusuri contoh huruf. Yang terakhir ada menulis bersambung.
Aktivitas ini diawali dengan menulis huruf sederhana. Nah, setelah anak lancar dengan cara ini dilanjutkan dengan menulis bersambung yang sebenarnya. Menulis bersambung yang sebenarnya di sini itu adalah menulis bersambung secara wajar, yaitu menulis tanpa bantuan garis dan titik-titik untuk kemudian ditebalkan, tetapi menulis dengan huruf-huruf untuk membentuk kata dan kalimat secara wajar. Nah, selanjutnya, kebutuhan dan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak dan remaja berkebutuhan khusus disgrafia. Kebutuhan dari anak dan remaja berkebutuhan khusus disgrafia. Nah, anak disgrafia atau dengan kesulitan menulis ini itu membutuhkan dukungan dari keluarga, guru, maupun lingkungan sekitarnya untuk membangun rasa percaya diri bagi anak penderita disgrafia ini. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dari anak yang mengalami gangguan disgrafia ini, orang tua bisa mengajarinya di rumah untuk membantu meningkatkan kemampuan menulis pada anak dengan disgrafia. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan orang tua untuk membantu memenuhi kebutuhan dari anak dengan gangguan disgrafia. Yang pertama, mengajari mereka untuk mengetik. Mengetik dapat menjadi alternatif cara pencatatan bagi anak penderita disgrafia. Orang tua bisa memperkenalkan komputer dan mengajari anak cara mengetik. Selanjutnya, membantu anak untuk memegang pensil atau pena dengan baik. Nah, cara memegang pensil atau pena yang baik dapat menurunkan kelesuan tangan dan tekanan pada pensil, sehingga dapat membuat proses menulis itu lebih mudah dan mengurangi kesakitan. Saat ini terdapat banyak jenis pensil di pasaran yang dilengkapi pegangan khusus yang mempermudah anak-anak untuk memegangnya. Selanjutnya, menyarankan anak-anak untuk merekam kalimat yang akan ditulis ke recorder terlebih dahulu. Cara ini bisa membantu meningkatkan kemampuan berbicara anak dan memungkinkannya untuk berkonsentrasi pada pembentukan huruf tanpa mencemaskan tentang tata penulisan yang benar. Selanjutnya, memberikan contoh dan dorongan untuk mengerjakan tugas. Anak-anak dengan disgrafia biasanya itu menolak mengerjakan tugas yang berkaitan dengan menulis. Nah, orang tua bisa memberikan dorongan dengan cara menemani anak mengerjakan tugasnya dan menuliskan bagian awal pada tugas. Misalnya, orang tua itu menuliskan kalimat pertama pada sebuah paragraf, kemudian anaknya itu melanjutkan kalimatnya. Yang selanjutnya, menyarankan anak untuk mengucapkan kata saat menulisnya. Nah, saat suatu kata diucapkan, terjadi mekanisme feedback antara saraf pendengaran dan berbagai area di otak. Nah, hal ini bisa membantu anak untuk lebih fokus. Nah, cara selanjutnya atau yang terakhir ada berlatih menulis atau membentuk huruf dengan baik. Nah, tulisan tidak harus sempurna. Tulisan itu tidak harus sempurna, namun setidaknya diusahakan agar bisa terbaca dan cukup konsisten. Pastikan juga anak itu membentuk huruf dari bagian atas, bukan dari bawah. Selanjutnya, layanan pendidikan anak dan remaja berkebutuhan khusus disgrafia. Untuk memberikan layanan pendidikan pada anak-anak yang memiliki kesulitan belajar, tentunya harus terlebih dahulu diketahui jenis atau bentuk kesulitan yang dihadapi oleh seorang anak. Informasi mengenai hal ini dapat diketahui melalui identifikasi dan asesmen kesulitan yang dihadapi. Dan langkah selanjutnya dapat dibuatkan rencana pembelajaran atau pelayanan pendidikan lebih lanjut. Nah, bentuk layanan pendidikan yang pertama ada segregasi. Sistem layanan pendidikan segregasi itu merupakan pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal.
Nah, di mana anak berkebutuhan khusus itu akan diberikan layanan pendidikan pada lembaga pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Pada pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, Satuan Pendidikan Luar Biasa terdiri dari Sekolah Dasar Luar Biasa atau SDLB dengan lama pendidikan minimal 6 tahun. Lalu, sekolah lanjutan tingkat pertama luar biasa atau SLTPLB minimal 3 tahun dan sekolah menengah luar biasa atau SMALB minimal 3 tahun. Nah, yang kedua ada bentuk layanan pendidikan terpadu atau integrasi. Nah, bentuk layanan pendidikan ini, sistem pendidikannya itu memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak normal dalam satu atap. Jadi mereka belajar bersama. Nah, dalam sistem pendidikan integrasi ini disebut juga dengan sistem pendidikan terpadu, yaitu sistem pendidikan yang membawa anak berkebutuhan khusus pada suasana keterpaduan dengan anak normal. Keterpaduan ini dapat bersifat menyeluruh, sebagian keterpaduan dalam rangka sosialisasi. Nah, menurut Depdiknas tahun 1986 terdapat 3 bentuk keterpaduan layanan pendidikan. Yang pertama, bentuk kelas biasa. Dalam bentuk keterpaduan ini, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa secara penuh dengan menggunakan kurikulum biasa. Yang selanjutnya, kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Pada keterpaduan ini, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum biasa serta mengikuti pelayanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak normal. Nah, yang terakhir, bentuk kelas khusus. Keterpaduan ini disebut juga dengan keterpaduan lokal atau bangunan atau keterpaduan yang bersifat sosialisasi. Karena anak berkebutuhan khusus itu mengikuti pendidikan yang sama dengan kurikulum yang ada di SLB secara penuh yang ditempatkan di kelas khusus pada sekolah umum yang melaksanakan program pendidikan terpadu. Oke, baik, cukup sekian materi yang dapat kita bahas pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila banyak kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.